Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan membahas Matematika SMP kelas 9 bab 3 transformasi. Pada bab transformasi kita akan membahas 4 hal, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pada video kali ini kita akan fokus membahas kegiatan 3.1, yaitu pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya: yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Perhatikan, gambar di bawah merupakan contoh pencerminan refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis A sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Perhatikan, segi 4 PQRS merupakan benda aslinya, kemudian dia dicerminkan terhadap garis alfa, maka akan menghasilkan bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Bangun asli yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, perhatikan. Kemudian jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Coba kita cek. Titik sudut R ke cermin ada berapa satuan di sini? 1, 2, 3. Kemudian bayangannya R aksen juga ada 1, 2, 3. Jadi jarak antara bayangan ke cermin sama dengan jarak antara benda aslinya ke cermin. Kemudian bayangan pada cermin itu saling berhadapan dengan bayangan aslinya. Seperti ini. Oke, selanjutnya, refleksi atau pencerminan terdiri dari pencerminan terhadap yang pertama sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal O koordinat 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Agar lebih memahami bagaimana cara melakukan pencerminan, maka kita akan membahas satu contoh, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan soal, segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Pertanyaannya, gambarlah segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Penyelesaian, kita buat dulu gambar dari segitiga ABC pada bidang kartesius. Di sini perhatikan, titik A berkoordinat pada min 1, X-nya min 1, Y-nya 1. Jadi posisinya ada di sini, min 1,1. Kemudian titik B, koordinatnya adalah min 1,3. X-nya min 1, Y-nya 3. Kemudian titik C, koordinatnya 6,3. X-nya 6. Kemudian Y-nya 3. Jadi letaknya di sini. Selanjutnya kita akan mencari bayangan dari tiap-tiap titik sudut, yaitu titik A, B, dan C. Yang pertama untuk titik A berjarak satu satuan dari sumbu X yang merupakan cermin
Sehingga bayangan titik A juga berjarak satu satuan ke cermin. Titik A aksen letaknya ada di bagian sini. Selanjutnya untuk titik B berjarak 1, 2, 3 satuan dari cermin, maka bayangannya pun berjarak 3 satuan dari cermin. 1, 2, 3. Maka titik B aksen letaknya ada di bagian sini. Selanjutnya untuk titik C berjarak 1, 2, 3 satuan dari cermin, sehingga bayangannya juga berjarak 3 satuan dari cermin. 1, 2, 3. Bayangan dari titik C yaitu C aksen letaknya ada di bagian sini. Setelah itu kita hubungkan antara titik-titik ini menjadi seperti ini. Maka kita peroleh bangun asli segitiga ABC, bayangannya terletak pada bagian ini, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya kita akan bandingkan titik-titik koordinat pada titik segitiga ABC dengan koordinat bayangannya. Perhatikan untuk titik A, dia terletak pada titik koordinat min 1,1. Kita tulis di sini min 1,1. Kemudian bayangannya A aksen terletak pada titik koordinat X, yaitu min 1, Y-nya min 1, berarti min 1, min 1. Kita tulis ini A aksen min 1, min 1. Kemudian untuk B, titik koordinatnya terletak pada X-nya min 1, Y-nya 3, berarti min 1,3. Kita tulis di sini min 1,3. Kemudian untuk bayangannya terletak pada koordinat X-nya min 1, Y-nya min 3. Berarti B aksen kita tulis di sini min 1, min 3. Selanjutnya untuk titik C berada pada titik koordinat X-nya 6, Y-nya 3. Berarti 6,3. Kita tulis di sini titik C 6,3. Selanjutnya untuk bayangannya terletak pada koordinat X-nya 6, Y-nya min 3. Berarti terletak pada C aksen yaitu 6, min 3. Perhatikan, kita akan coba bandingkan antara titik-titik pada segitiga ABC dengan titik-titik pada bayangannya. Untuk titik A, nilai X-nya itu adalah min 1, sedangkan bayangannya min 1. Untuk titik B, nilai X-nya min 1 dan bayangannya pun nilai X-nya min 1. Untuk titik C, nilai X-nya adalah 6 dan bayangannya pun nilai X-nya adalah 6. Di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X tidak terjadi perubahan. Selanjutnya untuk titik A, nilai Y-nya adalah 1, sedangkan pada bayangan adalah min 1. Untuk titik B, nilai Y-nya adalah 3, pada bayangan menjadi min 3. Dan untuk titik C, nilai Y-nya adalah 3, pada bayangan berubah menjadi min 3. Dari sini dapat kita simpulkan perubahan untuk nilai Y pada benda aslinya jika bernilai positif, maka akan berubah menjadi bernilai negatif. Sehingga kita peroleh jika ada sebuah titik koordinat yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita peroleh bayangannya menjadi X, min Y. Nah, agar lebih memahami bagaimana bayangan dari hasil pencerminan, maka perhatikan tabel berikut. Tabel ini merupakan tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari titik koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap 7 jenis pencerminan pada refleksi. Yang pertama, untuk pencerminan terhadap sumbu X, ya, jika titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sudah dibahas tadi, bayangannya adalah X, min Y. Terjadi perubahan pada nilai Y, di mana yang tadinya positif menjadi min Y. Sedangkan untuk pencerminan terhadap sumbu Y, kalau kita perhatikan
bayangannya adalah min X, Y. Di sini terjadi perubahan pada nilai X, yang awalnya X, kemudian berubah jadi min X. Y tetap Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik asal O 0,0, bayangannya adalah min X, min Y. Perubahan yang terjadi, X berubah jadi min X, dan Y berubah jadi min Y. Selanjutnya, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Terjadi perubahan posisi karena Y sama dengan X dan X sama dengan Y, maka X berubah menjadi Y dan Y berubah menjadi X. Sehingga dari titik X, Y, bayangannya menjadi Y, X. Selanjutnya, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Jadi hampir sama dengan garis Y sama dengan X. Hanya perbedaannya adalah di depannya ada tanda min. Jadi X berubah jadi min Y dan Y berubah menjadi min X. Karena di sini Y sama dengan min X, kalau dibalik X sama dengan min Y. Sehingga X berubah jadi min Y dan Y berubah jadi min X. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Untuk garis Y sama dengan H, titik koordinat bayangannya adalah X, 2H kurang Y. Jadi X-nya tetap X dan yang berubah adalah Y-nya. Y berubah menjadi 2 kali H kurang Y. Selanjutnya, yang terakhir, untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya menjadi 2H kurang X, Y. Perubahan yang terjadi adalah pada nilai X-nya. X berubah menjadi 2H kurang X, sedangkan Y-nya tetap. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal terkait dengan pencerminan, maka perlu menghafal titik koordinat bayangan dari 7 pencerminan ini, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Selanjutnya kita akan coba membahas satu soal terkait dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Langsung saja kita masuk pada pembahasan soalnya. Perhatikan gambar di samping. Pertanyaannya, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian gambarkan segitiga D-aksen, E-aksen, F-aksen, dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Penyelesaian. Perhatikan gambar. Pada koordinat kartesius terdapat bangun segitiga DEF yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah garis ini. Garis ini diperoleh dari menghubungkan titik-titik koordinat yang terbentuk dari Y sama dengan X. Perhatikan, jika X-nya min 3, maka Y-nya min 3. Letaknya ada di sini karena X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Jika X-nya min 2, maka Y-nya juga min 2. Letaknya ada di sini. Jika X-nya min 1, Y-nya min 1, letak titik koordinatnya di sini. Jika X-nya 0, Y-nya 0, letak koordinatnya di sini. Kemudian jika X sama dengan 1, Y juga pasti 1, titik koordinatnya ada di sini, 1,1. Jika X 2, maka Y 2, titik koordinat 2,2. Jika X 3, Y juga 3, titik koordinatnya ada di sini. Sehingga ketika dihubungkan titik koordinat ini dengan sebuah garis, maka akan terbentuk garis Y sama dengan X. Nah, kita akan mencerminkan bangun DEF terhadap garis Y sama dengan X. Maka pasti bayangan dari DEF itu ada di bagian sini. Namun untuk menentukan bayangan dari DEF, kita akan berpatokan pada tabel yang sudah kita bahas tadi. Untuk sebuah titik koordinat
X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka sesuai dengan keterangan dari tabel, bayangannya adalah Y, X. Karena Y sama dengan X dan X sama dengan Y, maka posisi X berubah menjadi Y dan posisi Y nilainya berubah menjadi X. Perhatikan untuk titik D, koordinatnya nilai X-nya adalah -1, nilai Y-nya adalah 3. Berarti koordinatnya adalah -1,3. Bayangannya tinggal diputar saja menjadi 3, -1 karena pada rumus tadi X menjadi Y dan Y menjadi X. Sehingga titik D -1,3 bayangannya adalah D aksen 3, -1. Selanjutnya untuk titik E, koordinatnya berada pada nilai X -1, nilai Y 1. Koordinatnya adalah -1,1. Bayangannya tinggal diputar saja menjadi 1, -1. Sehingga E -1,1 bayangannya E aksen 1, -1. Selanjutnya untuk titik F. Titik F ini koordinatnya perhatikan X-nya -3, Y-nya adalah 1. Berarti koordinatnya adalah -3,1. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, diperoleh bayangannya F aksen 1, -3. Jadi tinggal diputar saja -3,1 menjadi 1, -3. Karena kita sudah dapatkan bayangan dari titik-titik koordinatnya, maka kita bisa langsung membuat bayangan dari segitiga DEF. Yang pertama, untuk titik D aksen 3,-1 letaknya ada di bagian sini. 3,-1 artinya X-nya 3, kemudian Y-nya -1, berarti letaknya ada di bagian sini. D aksen. Kemudian untuk titik E aksen 1, -1, perhatikan X-nya 1, Y-nya -1. Berarti letaknya ada di sini. X-nya 1, Y-nya -1. Letaknya ada di sini titik E aksen. Selanjutnya untuk titik F aksen 1, -3, letaknya ada X-nya 1, Y-nya -3. Letaknya ada di bagian sini. Nah, setelah itu kita tinggal hubungkan saja antara titik-titik ini dengan garis. Maka terbentuklah segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Oke adik-adik hebat, demikian pembahasan kegiatan 3.1 yaitu pencerminan atau refleksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.